Semangat pagi, luar biasa. Balik lagi sama Irfan, jadi, kali ini kita akan langsung belajar ke materi yang kedua. Materi yang kedua, PKB Overview, yang terdiri dari 1. Hak pekerja, 2. Kewajiban pekerja, dan 3. Mekanisme keluh kesah sesuai pasal 64 pada PKB Buma. Sebelum menuju materi, Irfan menyarankan agar mendengarkan video ini dengan menggunakan headset atau earphone. Dalam materi PKB Overview ini, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sebelum ke beberapa itemnya, kita pahami dulu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau menjadi kewenangan pemilik hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di Buma, baik pekerja maupun perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang dituangkan di dalam PKB. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Agar kita mengerti batasan-batasan tersebut, serta mengenai apa yang dapat kita dapatkan dan lakukan dari, dan, untuk Buma. Mari kita simak beberapa hak dan kewajiban di slide selanjutnya. Hak pekerja di dalam PKB yaitu sesuai dengan pasal 17 huruf A PKB Buma, yang terdiri dari bagian pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, yang mengatur mengenai hak pekerja yaitu 1. Memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. 2. Menghentikan pekerjaan apabila terindikasi bahaya. 3. Mendapatkan fasilitas kesehatan yang diberikan melalui asuransi kesehatan. 4. Memperoleh ganti rugi atas gangguan atau cacat badan serta jaminan kematian yang diakibatkan kecelakaan dalam melakukan tugas perusahaan. Terdapat 3 bagian lagi setelah ini, mari kita pahami pelan-pelan. Hak pekerja selanjutnya yaitu bagian kedua, pengupahan, yang mengatur mengenai 1. Mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan yang disesuaikan status kerja, baik tetap atau kontrak. Hal ini sesuai dengan penandatanganan surat perjanjian kerja. Dan, upah tersebut terdiri dari upah pokok, tunjangan, insentif, dan upah lembur khusus level non-pengawas. Selanjutnya, bagian ketiga, berorganisasi, yang mengatur mengenai hak untuk menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja. Dalam menjadi bagian dari serikat pekerja, pihak manajemen dilarang keras untuk melarang dan mempengaruhi pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja. Hal ini murni dari kemauan atau ketidakmauan pekerja itu sendiri. Hak pekerja di slide terakhir ini yaitu bagian keempat, yang mengatur mengenai hak lainnya, yang meliputi 1. Melaksanakan cuti, yang disesuaikan dengan roster kerja setiap level. 2. Melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Menerima santunan atas meninggalnya pekerja yang diberikan kepada ahli waris pekerja. 4. Mengundurkan diri dari perusahaan Buma. 5. Mengemukakan keluhan kepada atasan, yang sesuai dengan eskalasi keluh kesah sesuai pasal 64 PKB Buma. 6. Memperoleh hak yang sama terkait kesejahteraan baik pada pekerja laki-laki dan perempuan. Jika ada yang ditanyakan mengenai hak pekerja Buma yang tercantum dalam PKB, silahkan dicatat lalu bisa tanya melalui PICIR di grup WhatsApp. Selanjutnya, selain kita memahami hak dari pekerja, tentunya kita harus mengetahui pula kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja. Mari kita simak di slide selanjutnya. Kewajiban pekerja di dalam PKB yaitu sesuai dengan pasal 17 huruf B PKB Buma, yang terdiri dari bagian pertama, keselamatan dan kesehatan kerja, yang mengatur mengenai 1. Memahami dan melaksanakan peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. 2. Menjaga kebersihan lingkungan perusahaan, termasuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. 3. Melaporkan semua kondisi tidak aman, semua kecelakaan, dan semua kejadian hampir celaka kepada atasan. 4. Membantu pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim investigasi. Eits, ada 2 slide mengenai kewajiban pekerja. Mari kita pahami slide selanjutnya.
Kewajiban pekerja selanjutnya yaitu bagian kedua, kewajiban umum, yang mengatur mengenai 1. Mentaati norma-norma dan peraturan yang berlaku di perusahaan dan nasional, seperti PKB dan peraturan perundang-undangan. 2. Menjaga nama baik perusahaan serta wajib menyimpan segala keterangan yang dapat dianggap sebagai rahasia bagi perusahaan. 3. Melakukan pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan SPK yang sudah ditandatangani dan job description jabatan masing-masing. 4. Memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang milik perusahaan. 5. Memberikan suatu prestasi kerja terbaik, sebagai motivasi bekerja dan pengembangan pekerja bagi perusahaan. 6. Menghormati dan membina hubungan yang harmonis dengan pimpinan perusahaan atau atasan dan sesama pekerja. Jika ada yang ditanyakan mengenai kewajiban pekerja Buma yang tercantum dalam PKB, silakan dicatat lalu bisa tanya melalui PICIR di grup WhatsApp. Setelah kita memahami mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja, selanjutnya kita akan belajar mengenai mekanisme keluh kesah yang ada di Buma. Mekanisme keluh kesah ini merupakan hak dari pekerja. Mari kita simak materi di sebelah kanan. Sesuai dengan pasal 64 PKB Buma, yang menjelaskan mengenai apa itu mekanisme keluh kesah, berikut adalah pengertiannya. Dalam hal terjadi keluhan-keluhan atau kekurangpuasan dari pekerja atas keadaan tertentu, maka sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah, dengan cara menyampaikan kepada atasan masing-masing, untuk mencari jawaban dalam menciptakan solusi permasalahan yang dialami oleh pekerja. Penyampaian keluhan tersebut dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu, pertama, disampaikan kepada atasan langsung, kedua, disampaikan kepada atasan tidak langsung, dan ketiga, disampaikan melalui eskalasi keluhan kepada Section HR atau IR. Berikut merupakan alur dari penyampaian keluh kesah sesuai dengan pasal 64 pada PKB Buma. Pertama, berangkat dari keluhan atau permasalahan yang dialami oleh pekerja. Keluhan ini biasanya terkait kesejahteraan yang didapatkan ataupun permasalahan dalam pekerjaan. Permasalahan tersebut dalam tingkat pertama, disampaikan melalui diskusi dengan atasan langsung, kepada level foreman atau supervisor, dan dalam menemukan solusi pada tingkat ini diberikan waktu selama 3 hari. Lalu, jika permasalahan atau keluhan sudah menemukan solusi bersama atau jawaban, maka pekerja dapat kembali bekerja. Jika permasalahan tidak selesai di tingkat pertama, permasalahan tersebut akan dilanjutkan pada tingkat kedua, disampaikan melalui diskusi dengan atasan tidak langsung, kepada level supervisor atau superintendent, dan dalam menemukan solusi pada tingkat ini diberikan waktu selama 2 hari. Lalu, jika permasalahan atau keluhan sudah menemukan solusi bersama atau jawaban, maka pekerja dapat kembali bekerja. Jika permasalahan tidak selesai di tingkat kedua, permasalahan tersebut akan dilanjutkan melalui eskalasi keluh kesah kepada Section HR atau IR, disampaikan melalui diskusi lintas section, kepada PICHR atau IR, dan dalam menemukan solusi pada tingkat ini diberikan waktu selama 4 hari. Jika pekerja tergabung dalam serikat pekerja maka dapat didampingi oleh rekan dari serikat pekerja. Lalu, jika permasalahan atau keluhan sudah menemukan solusi bersama atau jawaban, maka pekerja dapat kembali bekerja. Jika ada yang ditanyakan mengenai mekanisme keluh kesah yang ada di Buma, silakan dicatat lalu bisa tanya melalui PICIR di grup WhatsApp. Seiring kita memahami materi ini, mari kita juga membaca dan memahami PKB Buma tahun 2022 sampai tahun 2023, sehingga kita bisa memahami secara penuh materi ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita lihat materi bonus pada slide berikutnya. Materi bonus, mengenai serikat pekerja. Apa itu serikat pekerja, dan apa fungsi dari serikat pekerja? Serikat pekerja, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yang mendefinisikan serikat pekerja yaitu, menurut Undang-Undang, serikat pekerja adalah suatu organisasi perkumpulan pekerja atau buruh, yang hadir dan bertujuan untuk mewakili pekerja dan melindungi hak dari pekerja.
Manfaat dari organisasi serikat pekerja, yaitu 1. Melindungi serta membela hak dan kepentingan dari pekerja. 2. Memperbaiki keadaan dan aturan kerja bersama dengan manajemen perusahaan. 3. Memberikan aspirasi yang didapat dari pekerja kepada pihak perusahaan. Dan yang keempat, menjalin tali komunikasi antara pekerja dengan perusahaan. Di Buma Adaro, terdapat 2 serikat pekerja yaitu yang pertama, yaitu Serikat Pekerja Tambang Buma atau biasa dikenal dengan SPTB, yang merupakan serikat pekerja mandiri yang ada di Buma Adaro. Dan yang kedua, yaitu Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, atau biasa dikenal dengan SPKEP, yang merupakan serikat pekerja afiliasi yang ada di Buma Adaro. Untuk menjadi anggota serikat pekerja, pihak perusahaan tidak melarang dan tidak memaksa. Hal ini murni dari kebebasan dari pekerja itu sendiri. Oke, terima kasih telah menyelesaikan video e-learning yang kedua. Sampai bertemu di materi e-learning yang ketiga. Bisa dibuka di video selanjutnya.